Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. In this video, Miss want to explain about Unit 4 of the book Wardaf and Puller, Languages in Contact, Multilingual Societies, and Multilingual Discourse. Bahasa-bahasa dalam kontak, masyarakat multibahasa, dan wacana multibahasa. Let's check the explanation. We come to introduction first. Have you ever been in an environment where people speak more than one language? For example, on campus, in a market, or even at home. I think you have ever been in this environment. For example, in our campus that come from different society, we do multilingual society. That's a society we call a multilingual society. This chapter will discuss how these languages interact and what their impact is on society and individuals. Nah, jadi kita mungkin pernah berada di lingkungan di mana orang-orang berbicara lebih dari satu bahasa. Kita saja misalnya yang English Department ini, lebih dari satu. Ada Indonesia, ada English. Dan juga ada local language-nya, bahasa daerah. Atau juga you mungkin ke pasar atau berada di lingkungan rumah. Bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya berbeda. Nah, bahasa yang banyak ini atau masyarakat yang menggunakan bahasa yang beraneka ragam itu disebut dengan multilingual society. Nah, di bagian keempat dari buku Wardaf ini kita akan membahas tentang bagaimana bahasa-bahasa ini berinteraksi dan apa dampaknya bagi masyarakat serta individu. We have 4 key concepts here. The first one is multilingualism, second diglossia, the third code switching, and the last one is language attitudes. Nah, ada 4 konsep kuncinya yang akan kita bahas. Itu ada multilingualism. Kalau tadi multilingual society-nya masyarakatnya yang menggunakan banyak bahasa. Tapi kalau multilingualism itu adalah the ability of an individual or society to use 2 or more languages. Jadi kemampuan seorang individu dan masyarakat untuk menggunakan 2 bahasa atau lebih. Nah, kemudian kedua ada diglossia. Diglossia is a situation where 2 languages or language varieties are used for different purposes. Imagine a formal language for speeches and a casual language for chatting. Nah, diglossia itu situasi ketika 2 bahasa gitu ya atau variasi bahasa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Nah, coba kita bayangkan ada bahasa formal, bahasa Indonesia formal yang digunakan untuk pidato misalnya. Kemudian dan bahasa Indonesia yang digunakan untuk yang santai untuk mengobrol misalnya seperti itu. Jadi diglossia itu satu bahasa atau 2 bahasa yang digunakan dalam konteksnya bisa formal dan juga santai. Kemudian yang ketiga ada code switching. Ya, sudah sering katakan tentang code switching ini ya. Code switching ini adalah disebut juga dengan alih kode in Indonesia. Mixing 2 or more languages in a single conversation. For example, aku mau eat, tapi nanti saja, I'm busy. Nah, di code switching ini mencampur 2 bahasa atau lebih dalam suatu percakapan. Nah, ini contohnya, aku mau eat, tapi nanti saja, I'm busy. Nah, ini yang bahasa-bahasa yang digunakan di Jaksel ya. Di bahasa gaul dan di Jakarta Selatan itu karena pengaruhnya banyak dia terdiri dari multilingual society, masyarakat yang multilingual, kemudian bahasa mereka juga multilingual di mana banyak Cina di sana ya, keturunan Cina, Cindo.
Nah, terciptalah bahasa ini, code mixing ini. Gitu. Jadi bukan code mixing ya, code switching. Nah, code switching ini tidak hanya di antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa jadi juga bahasa daerah yang bercampur-campur itu di dalam satu percakapan. You switch, misalnya kita di Padang ini bahasa Minang campur bahasa Jambi, campur bahasa Indonesia di dalam percakapan kan. Nah, itu dia juga code switching gitu. Itu fenomena code switching. Nah, kemudian language attitudes. Our feelings or views towards a certain language. For example, considering English cooler than a regional language. Kalau language attitude itu sikap bahasa. Sikap bahasa itu apa? Perasaan atau pandangan kita terhadap satu bahasa. Misalnya menganggap bahasa Inggris lebih keren daripada bahasa daerah. Itu kan kita. Wah, kalau udah bisa bahasa Inggris, wah keren ini orangnya. Gitu ya. That is language attitudes. Okay, we discuss about these four key concepts more. Diglossia. Languages have a dual role. Diglossia ini bahasa-bahasa yang punya perannya ganda. What is diglossia? A society uses two different language varieties. Jadi apa itu diglossia? Diglossia adalah masyarakat yang menggunakan bahasa atau varietas bahasa yang berbeda-beda. Ada istilahnya kalau diglossia itu ada high variety yang ditandai dengan huruf H dan juga dengan L variety atau juga low variety. Nah, high variety ini seperti apa? Use of for formal and serious situations. For example, official speeches, sermons, or new broadcasts. The language used is typically standard. And how about low variety? It's used to informal, everyday situations. Examples, conversation at home, haggling in the market, or joking with friends. Nah, yang high variety diglossia ini digunakan untuk situasi formal dan serius. Nah, contohnya tadi udah berikan juga, ada pidato resmi gitu ya, khutbah di masjid atau khutbah-khutbah di agama yang lain, mereka juga menggunakan bahasa yang resmi itu. Atau siaran berita itu kan bahasa resmi itu ya, bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa resmi. Dan bahasa yang digunakannya biasanya baku itu, terstruktur sekali bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada variasi yang low. Nah, digunakan untuk situasi informal dan sehari-hari. Contohnya obrolan di rumah, tawar-menawar di pasar, atau bercanda dengan teman. Kita mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia yang non-formal gitu ya, yang informal di rumah. Atau yang casual. Ketika bercakap sehari-hari. Nah, ini disebut dengan diglossia. Ada yang high, ada yang low. Tapi diglossia ini sebenarnya bukan hanya satu bahasa saja. Dua bahasa pun boleh. Kalau kita misalnya kontak di kampus karena belajarnya bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya formal gitu kan. Dan juga bahasa Indonesia. Tapi ketika you di rumah, ada bahasa Minangnya gitu ya. Mungkin ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya satu bahasa yang punya dua peran tadi, tapi juga beberapa bahasa yang punya peran sesuai dengan dia apakah di high variety atau low variety. Nah, juga contohnya di sini ada ya. In Indonesia, standar bahasa Indonesia can be the high variety per formal events, while slang or local dialects can be the L variety. Nah, kemudian kita kembali memahami yang code switching tadi. Nah, code switching, changing the language channel. Jadi, code switching ini adalah bagaimana mengganti channel bahasa, gitu ya. Seorang mengganti channel bahasanya. What is code switching? The process of switching from one language to another within the same conversation. Nah, code switching itu proses
pergantian dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya dalam satu percakapan. Nah, ini juga Miss lagi menjelaskan materi ini menggunakan code switching ini. Switching between Indonesian and also English. Ini code switching. Masih dalam percakapan yang sama. You ngobrol dengan teman. Sedangkan bahasa Indonesia dan bahasa Idra itu code switching. Gitu. Orang yang bisa membuat code switching ini adalah orang-orang yang multilingual. Orang yang bahasanya banyak. Gitu. Why do we code switch? Kenapa sih kita harus mengganti bahasa kita gitu, switch gitu ya, bahasa kita. Nah, ada dua alasannya. Yang pertama adalah situational code switching, dan yang kedua adalah metaphorical code switching. And situational code switching is changing languages because the situation changes. For example, talking with friends or slang and then lectures words by immediately switching to formal language. And how about metaphorical code switching? Switching language for social or stylistic purpose. Example, switching to English when explaining a difficult concept to show that you understand, or using a regional language when confiding in a close friend. Nah, jadi mengapa kita beralih kode? Yang pertama, karena ada situational code switching, alih kode situasional namanya. Yaitu mengganti bahasa karena situasinya berubah. Misalnya dari berbicara dengan teman, ya kita bahasa gaul. Nah, yuk ketika berbicara dengan teman di kampus, bahasanya bahasa gaul tuh. Nah, kalau bahasa Minang pun Minang gaul ya. Lalu tiba-tiba Miss datang lewat gitu ya, ada dosen lewat. Kalian menyapa langsung menggunakan bahasa formal. Miss mau kemana gitu ya. Miss apa kabar? Nah gitu. Langsung switch itu. Jadi itu namanya situational code switching. Sebelumnya tadi cakap-cakapnya pakai bahasa gaul. Nah, ketika situasinya berubah, langsung switch ke formal. Itu yang disebut dengan situational code switching. Kemudian ada metaphorical code switching. Nah, ganti bahasa untuk tujuan sosial atau gaya. Contohnya, mengganti ke bahasa Inggris saat menjelaskan konsep yang sulit untuk menunjukkan bahwa kita paham. Atau menggunakan bahasa daerah saat curhat dengan teman dekat. Iya, ini metaforis ini sesuai dengan gaya bahasanya ya. Ketika kalau misalnya kita menjelaskan suatu konsep yang sulit, nah ini ya kalau teman kita juga mengerti bahasa Inggris ya. Kalau nggak mengerti bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita paham. Kemudian juga ketika dengan teman-teman curhat ya, teman dekat gitu ya, satu kampung lagi. Nah, bahasanya tentu juga menggunakan bahasa daerah. Nah, begitu. Itu dia metaphorical code switching. Kemudian kita ke multilingual identity. Multi bahasa, identitas multibahasa gitu ya. Nah, the language we use often reflects who we are. Iya, tentu saja. Bahasa yang kita gunakan itu akan mencerminkan siapa kita. Nah, identitas multilingual itu atau multilingual identity ini gimana? Individuals who use more than one language to build and express their complex and diverse identities. Individu yang menggunakan lebih dari satu bahasa untuk membangun dan juga mengekspresikan identitasnya yang kompleks dan beragam. Iya. Itu ada seorang anak yang dia blasteran. Ayahnya Jerman, ibunya Indonesia, gitu ya. Kita kalau lihat fenomena selebritis itu. Mereka kan bisa bahas beberapa bahasa, dua mungkin ya, yang memang yang standarnya, misalnya Jerman dan Indonesia gitu. Nah, mereka akan menggunakan bahasa ini, kedua bahasa ini, gitu, untuk membangun dan mengekspresikan identitasnya yang kompleks dan juga beragam. Gitu.
Kalau kita lihat mungkin kalau kayak selebriti itu si Cinta Laura itu ya, kalau nggak salah ayahnya dari Jerman atau Belanda ya. Kan dia kalau bahasa Indonesianya pun masih accent English itu. Gitu. Nah, itu dia menunjukkan identitasnya dia. Bahwa dia adalah blasteran Jerman Indonesia. Nah, kemudian contohnya lagi di sini yang Miss buatkan, a student from Java who studies in Jakarta might use Javanese when calling their parents. Formal bahasa Indonesia during a presentation, and Jakarta slang when hanging out. All these language choices shape their identity as an individual who comes from Java but also interacts in an urban environment. Contohnya ada 11 orang mahasiswa dari Jawa misalnya. Padahal Jakarta ya di Pulau Jawa gitu ya. Tapi seperti yang Miss bilang, bahasa di Pulau Jawa itu tidak hanya bahasa Jakarta, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sunda gitu ya. Nah, seorang mahasiswa dari Jawa, anggaplah dia dari Jawa Timur, misalnya dari Malang, kuliah di Jakarta. Nah, dia bisa menggunakan bahasa Jawa saat telepon ke orang tua. Piye kabare, gitu ya. Piye kabare, boe, bapake, misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika dia presentasi, pakai bahasa Indonesia itu. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Nah, dia akan menggunakan bahasa Indonesia yang formal, gitu. Tapi ketika gaul sama-sama anak Jakarta ya, nah, dia udah pakai bahasa gaul lagi tuh saat nongkrong, lu gue gitu ya, gue, lu udah selesai belum tugasnya, gue udah nih, nah udah kayak gitu lagi bahasanya. Nah, semua pilihan bahasa ini membentuk identitasnya sebagai individu yang berasal dari Jawa tetapi juga berinteraksi di lingkungan urban. Nah, gitu. Bagus berarti dia ini. Karena dia bisa menggunakan bahasa sesuai dengan situasi. Karena apa juga? Karena dia punya kemampuan berbahasa. Nah, itulah kita perlu mempelajari banyak bahasa. Jangan merasa bahasa kita aja yang benar, baik ya gitu ya. Tapi kita yang Miss kita yang di English Department ini bagus ini. Mempelajari bahasa Inggris. Miss selalu sebutkan bahwa kita mempelajari bahasa yang baru, kita juga akan mendapatkan jiwa yang baru. Gitu. Kita serasa jadi orang itu gitu. Ya, jika berbahasa Inggris itu apalagi yang udah semester 5 ini udah bagus-bagus bahasa Inggrisnya, udah merasa kayak bule, kan itu dia. Gitu. Ini juga menunjukkan identitas kita gitu. Sebagai orang yang cakap bahasa. Nah, jadi di sosiolinguistik ini ada banyak istilah yang digunakan. Jadi kita harus paham gitu ya. Apa itu multilingual identity, apa itu code switching, apa tadi juga ada diglossia gitu ya, ada language aptitudes. Nah, language aptitude ini sebenarnya mirip-mirip dengan language ideology. Bagaimana pandangan terhadap suatu bahasa. Jadi misalnya kalian baca sekali bukunya Wardaf and Fuller ini, kemudian juga cari buku yang lain mengenai sosiolinguistik. Supaya memang paham betul materinya. Gitu. Tidak melulu mendapatkan materi dari Miss. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan conclusion. Conclusion about this chapter, multilingual language ya, or languages in contact. Nah, kesimpulannya apa? Language is more than just a tool for communication. Bahasa itu lebih dari hanya sekedar alat untuk berkomunikasi. Nah, itu pengertian bahasa yang zaman dulu sekali itu. Bahasa itu apa? Alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Iya, memang, tapi itu salah satunya. Bahasa itu lebih dari itu. Ya. When language meets, they interact and form multilingual society. Ketika banyak bahasa bertemu, mereka akan berinteraksi dan akan membentuk masyarakat yang multilingual, mempunyai banyak bahasa. Multilingual societies.
Concepts like diglossia and code switching help us understand how and why language are used differently in various situations. Jadi konsep seperti diglossia tadi dan juga code switching akan membantu kita memahami bagaimana bahasa-bahasa digunakan berbeda di dalam situasi yang juga beraneka ragam, gitu ya. Our language choices are also a way we express our identity and interact with the world around us. Jadi pilihan bahasa yang kita gunakan juga adalah cara kita mengekspresikan identitas kita dan berinteraksi dengan orang-orang kan di dunia. Ya, Miss selalu contohkan itu ya, Miss sendiri kenapa sangat menyukai sosiolinguistik ini karena memang fenomena sosiolinguistik terjadi di keluarga Miss. Gitu. Kebetulan kami aslinya Kerinci, Jambi, jadi bisa bahasa Kerinci, bisa bahasa Jambi. Dan juga karena tinggal di daerah transmigrasi, yang dimana banyak orang Jawa, di sana dapat juga bahasa Jawa, padahal bukan orang Jawa. Tapi ketika Miss berkomunikasi dengan orang Jawa, mereka paham. Dan seberapa bagian menganggap Miss adalah orang Jawa. Padahal tidak ada keturunan Jawanya, gitu. Nah, jadi ketika kita mempunyai banyak bahasa, kita juga mempelajari sosiolinguistik ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Gitu ya. Beruntung sekali kita mengambil jurusan bahasa Inggris ini. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris di negara mana saja. Karena bahasa Inggris itu adalah lingua franca. Nah, lingua franca itu apa? Kita akan bahas nanti di minggu depan. Nah, kalau ada pertanyaan tentang materi language in context ini, bisa ditanyakan di video ini atau juga di grup WhatsApp. Oke. Nah, juga setelah memahami materi yang keempat ini dari buku Wardaf, nanti yuk silakan kerjakan kuisnya. Thank you so much for the attention, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.